Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dukkhaca rogagagada salabada upadon Payutupa sakadana arena sarana vadan Agambulan adino sasamo mara amisan Chari jara vyadi sokavri deva mupayasan Sangilesa samavaka. So 28 kind of dukkha lakkhana. No? So we already explained yesterday until the kanda. No? No? Kanda is number 4. No? Dukkha, roga, aga, kanda. Today says sanla. No? Sanla is the arrow. Arrow. Hmm. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas empat yang cara merenungkan dukkha, yaitu dari dukkha, roga, aga, dan eh, satu lagi ya. Jadi sudah empat, sekarang kita masuk yang kelima yaitu salato. Salah ini artinya adalah panah ya. Jadi kita merenungkan sebagai dia sebagai panah. Mania, no? Ganda dori pido dinero nabanga tanla do, no? Pila zanaka daya ando tutana daya doni heniya daya sa tanla do. ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတို့သည်ညှဉ်းပန်းနှိစက်ခြင်းကိုစိစိတသည်ဖြစ်ကြ၎င်းနော်ဒုက္ခဝေဒနာစသည်တို့သည်ကိုယ်တွင်းသို့ထိုးကျစ်စုဝင်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ဤသင်္ခါရတရားသည်လည်းအတ္တဘောတိဟုသောခန္ဓာကိုယ်တွင်ကြာရောက်လာသောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်ထိုးကျစ်စုဝင်တတ်သောကြ၎င်းထိုယုဏသင်္ခါဒုက္ခဟုသောမြားများကိုအရိယာမေဟုသောမွေးညံ့နှင့်ကင်း၍နှုတ်ပယ်ခြင်းကတတ်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြ၎င်းတန်လန်စုဝင်ခြင်းဆိုမြားညောက်မျိုးသားသည်တဲ့အဲ့ဒီမြားကဂျေးလေးပါတဲ့မြားဝင်ပြီးရင်ပြန်ဆွဲထုတ်လို့မလွယ်တော့ဘူးနော်အဲကြသူကတစ်ခါတည်းထဲဝင်သွားရင်နော်ပြန်ထုတ်ရမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့မြားမျိုးနော်အဲဒီမြားနဲ့နော်တန်လားနဲ့နော်မြားဆိုတဲ့တန်လားနဲ့နော်ဥပမာပေးပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှုခိုင်းတာပါနော်ဒီတော့ယုံနာတရားတွေဟာတန်လားစုဝင်ခြင်းဆိုမြောက်ညှောင်းနဲ့တူတဲ့ယုံနာတွေပါတဲ့နော် So sunlight is an arrow, no? Arrow. This arrow has the arrow has a hook. So if we can get enter the inside, not easy to be removed. Mm. Yeah. Like the arrow has a something hook. Yeah, hook. At the time, only enter easy, but coming out is difficult. Mm. Ya, jadi bagaimana cara kita merenungkan nama dan rupa ini sebagai salato, sebagai panah ya. Jadi pertama itu panah itu dia itu mudah untuk menancap ya. Jadi tapi kalau sudah menancap itu sangat sulit untuk dicabut, sangat sakit untuk dicabut. Jadi kita harus merenungkan nama rupa itu seperti panah tersebut. Mudah mudah datang tapi susah untuk dicabut penderitaannya. So here three reasons because the sunlight. One is a Pila Janaka. Pila is a oppressed by rising apparition way. Pila. Hmm. Ya, jadi di sini ada tiga ya dalam bahasa Palinya itu pila, jana, kataya. Jadi saya sudah menjelaskan pila. Pila itu artinya adalah ditindas. Ditindas oleh apa? Ditindas oleh muncul dan lenyap. Sifat muncul dan lenyap. So this rising apparition is like the arrow, which inside at the very pain like that. Hmm. Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sifat muncul dan lenyap ini yang selalu muncul dan lenyap ini seperti panah. Jadi ketika sudah menusuk itu sangat sulit rasa sakitnya untuk hilang. And so this arrow has a difficult to remove. Hmm. No, only can remove by Ariya Mega only. Hmm. No, Hmm. because it cause sana. Despite that pierce. Hmm. Ya, jadi
selain dia menyebabkan rasa sakit ketika dia menancap, dia juga sangat sulit untuk dicabut ya. Sama seperti eh, nama rupa ini sangat sulit untuk dihentikan, hanya bisa dihentikan ketika kita mencapai Arya Maga, mencapai tingkat kesucian ya. Jadi maka dari itu nama rupa ini kita harus menganggap dia sebagai panah. So this ayah or Abhidhamma is because of, Hmm. actually because of. Ya, jadi di dalam yang bahasa Bali itu, bila jana kataya anto tu danataya duni Hmm. haraniataya, belakangnya kan ada ayah, ayah, ayah semua. Jadi ayah itu adalah eh, kasus deklinasi ablatif. Di sini artinya bukan dari ya, tapi karena. Okay, number 6 is abada to, no? Abada also disease, Hmm. no? No, abada also disease, no? Aseri bawa janakataya, abada padathanataya cha abada to. He also do ayah, no? Because of, no? ဒီတော့နောက်တစ်ခုကအာဘာဒတော်နော်အာဘာဒတော်ဘယ်လိုဖွင့်သွားသလဲဆိုတော့နော်အသက်အသက်မကြမ်းပါသူလူနာသည်ဣရိယာပု၄ပါးလုံး၌ကိုယ်စွမ်းအားဖြင့်မတတ်နိုင်တဲ့သူတစ်ပါးတို့သည်လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းထူပေးခြင်းလှည့်ပေးခြင်းစသည်ဖြင့်သူတစ်ပါးတို့နှင့်စသောကိုယ်ဤဖြစ်ခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ခန္ဓာတို့သည်လည်းမိမိစွမ်းအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ကြပဲကြောင့်တရားတည်းဟူသောသူတစ်ပါးနှင့်ဆက်ဆက်ခြင်းရှိသည့်အဖြစ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်၎င်းအသက်အသက်အလုံးစုံနှိစ္စတတ်သောအနာရောဂါဟူသောများ၏အကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအာဘာဒနှိစ္စလွှမ်းမှုအနာနုတ္တိဆိုပြီးတော့အာဘာဒလို့ရှုရမှာနော် so အာဘာဒ is a circuit disease နော် so like the patient နော် who is severely sick very seriously sick and cannot move by himself a Puchaba is held around by other that is having body which is depend on other. Similarly, the khanda cannot rise by itself, but it is depend on others. That is the causes. No? So this is asiri bhava meaning. No? Asiri bhava in dictionary, at that time you can calculate at that time asiri bhava janakataya is that which made it impossible for him to do as he pleased, not doing what he want to do. So patient is he cannot do anything what he want to do like that. No. In the same way, no. Normal law also like that. No. He is a connecting with the cause. If no cause, he cannot be arised. This meaning. No. This aseri bhava janakataya. No. Ya, jadi cara merenungkan duka yang nomor 6 adalah abadato. Jadi kita merenungkan dia sebagai abada. Abada ini sebenarnya artinya juga penyakit ya, sama seperti roga kemarin. Tapi perbedaannya adalah di sini cara merenungkan sebagai abadato adalah kita harus merenungkan nama rupa ini seperti pasien, seorang yang sakit parah ya. Jadi kalau seorang yang sakit parah dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia kalau mau apa-apa harus dibantu, kadang memutar badan juga harus dibantu, ke toilet harus dibantu. Nah, jadi seperti itu pula eh, si badan pasien ini, jadi si pasien ini harus bergantung sama orang lain, dibantu oleh orang lain. Jadi seperti itu pula nama rupa dia bergantung pada sebab tertentu untuk muncul. Jadi dia tidak bisa muncul sendiri. Jadi sama seperti seorang pasien yang tidak bisa apa-apa kalau dia sendiri, begitu juga nama rupa ini tidak bisa muncul sendiri. Dia harus muncul berdasarkan dan berbarengan dengan disebabkan oleh sebab-sebab banyak sebab yang menyebabkan dia muncul. Maka dari itu dia disamakan seperti pasien yang sedang sakit parah. Another is avada padathana daya. No? Padathana is the nearest cause. No? Like that. No? Padathana. No? Lakkhana rasa pechupadana padathana. This padathana. No? Padathana is the cause. No? The cause of all disease. The cause of all diseases. Nobody pronounce this is. No? Disease. Disease. Mm. Ya, lalu tadi yang seperti pasien sakit parah itu bahasa palingnya Aseri Bawa Jana Kataya ya. Lalu untuk perenungan Abadato ini ada dua. Tadi pertama Aseri Bawa Jana Kataya, yang kedua itu Abada pada Tanah Taya.
Jadi di sini terdiri dari dua kata, abada dan padatana ya. Padatana ini seperti di kelas Abhidhamma itu adalah sebab terdekatnya. Jadi sebab terdekat dari abada, dari penyakit. Jadi maksudnya nama rupa ini adalah sebab terdekat dari penyakit. Jadi nama rupa ini adalah sumber dari segala penyakit bisa muncul karena adanya nama rupa. Hmm. But Nibbana is a no Badatana. Nibbana has no cause. Hmm. Nibbana no cause. No, without cause. No, Nibbana, no, Badatana, Nati cannot get no, but Nibbana. But Nibbana be the cause of other Namarupa, other Nama like that. Oh, So Nibbana. he can be the cause condition for Megaphala. So Megaphala take the Nibbana. And then the Nibbana is the Aramana cause. Hmm. The cause for other, the cause for Nama, no, it's a no cause. Without cause he arise. Hmm. Ya, tapi berbeda dengan Nibbana ya. Saya sudah menjelaskan kalau Nibbana itu dia tidak memiliki padatana, tidak memiliki sebab terdekat. Jadi Nibbana itu muncul tanpa sebab. Jadi dia tidak bergantung pada sebab-sebab lain untuk muncul. Makanya dia berbeda dengan nama dan rupa. Nah, tapi walaupun nibbana ini muncul tanpa sebab, tanpa memerlukan sebab untuk ada untuk eksis, tapi nibbana ini bisa diambil sebagai objek ya. Jadi contohnya ketika kita mencapai magga dan phala, objeknya adalah nibbana. Jadi eh, nibbana ini bisa menjadi objek bagi kesadaran yang lain gitu. Tapi sementara nibbana sendiri dia itu bisa berdiri sendiri gitu, tanpa perlu adanya sebab tertentu untuk muncul. So Jeta Jadisika Rupa, this no Nama Rupa is called Sankata because there's cause. No. But Nibbana is asankata, no cause. Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan, kan para matadama ada empat ya, cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Yang cita, cetasika, dan rupa itu adalah disebut sankhata dhamma, yaitu fenomena yang munculnya itu harus disebabkan oleh berbagai sebab baru dia bisa muncul. Dia tidak bisa muncul sendiri. Yang disebut sankhata dhamma ini adalah tiga, yaitu cita, cetasika, dan rupa. Kesadaran, faktor mental, dan materi. Sementara yang satu lagi nibbana itu adalah asankhata dhamma. Jadi dia adalah fenomena yang bisa muncul tanpa adanya sebab tertentu gitu. Dia bisa berdiri sendiri. So one day one Brahmin asking to the Buddha, Rogo Rogo di Ucheti. No? So Roga is calling in the world. Why is a Roga? And then the Buddha said, no, Khanda is a Roga. Namarupa is a Roga. Like that. Like the Abada Roga. Mm. Mm. Roga. Mm. Mm. The same. Mm. Mm. Oh yeah, a little bit different. Here, according to the number two is a Roga, right? Roga is a chronic disease called Roga. Chronic. Yeah. Chronic disease called Roga. No, temporary disease called Abada. Temporary or sometimes even though temporary but very serious also called Abada. No. Mm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi di zaman Buddha ada seorang Brahmana bertanya kepada Buddha, Roga Rogati Wucati. Maksudnya di dunia ini ada yang disebut penyakit. Tolong jelaskan apa yang disebut penyakit itu. Jadi Buddha menjelaskan bahwa nama rupa itu adalah penyakit. Jadi karena ada nama rupa maka ada nama rupa adalah penyakit yang paling parah ya. Tadi juga saya bertanya, jadi perbedaannya apa antara abada dan roga gitu. Kalau di sini sebenarnya hampir sama ya, tapi di sini kalau kemarin kan di 40 to ini rogato itu kita menganggap nama rupa ini sebagai penyakit parah ya, penyakit parah. Sementara kalau di abada ini sebenarnya dia seperti penyakit sementara tapi kadang penyakit sementara pun dia bisa parah gitu ya. Jadi lebih diibaratkan sebagai pasiennya sih di sini. Abada itu lebih pasiennya, yang roga itu kemarin lebih ke arah penyakitnya. So in the Patamagilana Sutta, no, you can see Tina Gopana Semina Yasmama Kasapo Pipiri Guayan Viari Abadigo Dokito Balagilano. And then
This Abadigo is at the time very severe, no, very strong, very sick, like that. No, Balagila, no. Abadigo, this Abada. No. In the same way, no, Ma Magalana also like that. Ma Magalano, Kejaku de reality, Abadigo, Tokito, Balagila, no, very sick. No. But this is a temporary, not chronic disease. Now, because Ma Magalana, he at the time sunflower are blue. This flower is like poison flower. At the time he has a lot of that sickness. No? Some seasons, some flower are blue, right? Some are not best smell, like not suitable for the body. And then are very sick. The one day Buddha also like that. No? Eh? Eh? Okay. So one day, no, Buddha also has sick. At the time Bhagawa, Abadigo Hoti, Dukkito Balagila. No, this is also not chronic disease. Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi ya bedanya roga dan abada. Kalau abada ini kita bisa lihat di Patama Gilana Sutta, Dutya Gilana Sutta, dan Tatya Gilana Sutta ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa Bante Moggallana, Bante Kassapa, dan Sang Buddha sendiri abadiko hoti dukito bala gilano. Jadi di sini abadiko itu kan akar katanya dari abada ya. Jadi di sini abadiko artinya adalah sakit parah, gitu. Tapi di sini adalah sakit yang sementara, mungkin seperti flu gitu ya. Tapi kadang kan flu juga bisa parah gitu. Jadi bukan seperti kanker atau apa. Nah, kalau kanker itu lebih ke roga, sementara abadiko ini lebih ke arah penyakit yang sementara. Tapi penyakit sementara ini juga kadang bisa parah kan. Contohnya saya sudah menjelaskan di Dutya Gilana Sutta, Bante Mahamoggallana Abadiko Hoti Dukito Balagilano. Jadi dia Bante Moggallana waktu itu sakit parah karena pada waktu itu sedang ada bunga yang musim tertentu, bunga tertentu itu dia mekar ya. Lalu mungkin sari serbuk sarinya itu dia menyebar dan dikatakan serbuk dari bunga itu tidak cocok untuk badan, agak beracun. Makanya pada saat itu Bante Moggallana sakit parah. Jadi abada ini lebih ke arah sakit sementara ya, sakit sementara tapi bisa juga menjadi parah. Ekan Samaya at one time, no? Bhagawa the blessed one, Viharati was joining Rajagaye near the Rajaga. No? Viluvane, Viluvana monastery. The Viluvana monastery is a Kandaka, Kalandaka Niwabe, square feeding place. No? So in this case, no, Viluvane, Kalandaka Niwabe, Rajagahe, all are located in Buddha. No? Because they display that the place, no? The place. At that time, the Meva is a Viharati. No? Viharati. Even though he displayed the past time, past event, but he used a pleasant word. No? Always like that. No? Seeing that, we call the Ekasamaya, no? At one time. No? But English sentence should not be for the present. He always translate the past time like that. No? No, was dwelling like that. No? Ya, jadi saya sudah membahas tata bahasa dari kalimat pembuka dari Tatya Gilana Sutta ya. Ekang Samaya Bhagawa Raja Gahe Wiharati Weluwane Kalandaka Niwape. Jadi di sini kata Raja Gahe, Weluwane, dan Kalandaka Niwape ini adalah kata dengan kasus deklinasi lokatif yang menunjukkan lokasi ya. Lokasinya di Raja Gaha, di Weluwana. Weluwana itu hutan bambu. Kalandaka Niwape itu adalah tempat memberi makan tupai. Jadi ini tiga ini ditulis dalam kasus deklinasi lokatif untuk menjelaskan tempat. Nah, kata kerja dalam kalimat ini adalah wiharati. Wiharati ini adalah kata konjugasi ya. Ini kata konjugasinya ditulis dalam watamana atau status kerja masa sekarang. Jadi walaupun ini sedang menjelaskan kejadian masa lampau, saya sudah menjelaskan di dalam sutta itu selalu menggunakan status kerja masa sekarang, wiharati gitu, watamana gitu ya. Tapi di sini kita harus mengerti bahwa ini adalah kejadian masa lalu gitu, karena di sini ada tulisan ekang samayang pada eh, suatu kejadian, suatu kejadian gitu ya. Jadi maksudnya di suatu kejadian masa lampau, Sang Bagawa
Wiharati itu tinggal di Rajagaha, Weluwana, dan Kalandaka Niwape. Jadi walaupun ditulis dalam status kerja masa sekarang, kita harus mengerti bahwa ini adalah kejadian yang sudah berlalu. So where is the third person singular? No. Therefore, no, the subject must be no, no nama. At that time we can find nominative case. At that time we can find Bhagawa. No. So Bhagawa also singular, he also singular like that. No. Ya, jadi karena kata kerja utamanya adalah wiharati. Wiharati ini adalah dia ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal ya. Jadi wiharati. Maka karena dia orang ketiga tunggal berarti eh, pelaku dari kegiatan kerja ini pasti adalah seseorang dia gitu ya. Dan di sini adalah pasti adalah Bagawa. Jadi orang ketiga Bagawa. Jadi yang tinggal di Rajagaha, Weluwana, dan Kalandaka Niwape ini adalah Bagawa. Ditulis dalam kasus nominatif. So Bhagawa we can replace by Buddha. Buddha is like Purisa. No. Okay. Ya. Yeah, Tuesday. Tuesday is sometimes we can give like the at and can give at. No. Hmm? No. Because seeing the reality, this is active vibe. No? Active vibe. So this reality agree with the Bhagavad only. No? But Ikasamaya is another meaning. Ikasamaya is even though acoustic is not object. No? This is another meaning. I not yet teach you. Because not yet finish the acoustic case meaning. Okay. Nia is a yeah. Can in Rajaka also can at Rajaka can. But Viluvana monastery is near the Rajaka city. Because like Chitavana monastery, Rajaka monastery are not the downtown. Not the downtown like that. Because they translate near. No near meaning. Because the English translation are very flexible. According to their question, they translate like that. No problem. Near has another Pali. We have a specific Pali. But English translation now they translate as according to their wish. Like that. No problem. Ya. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi ya. Yeah. Everywhere translation instrumental. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan Ekang Samayang itu ditulis dalam kasus akusatif ya. Dalam kasus akusatif, tapi dia di sini bukan berfungsi sebagai objek, tapi dia hanya menjelaskan sebagai tempat ya, atau menjelaskan keterangan. Nah, ini kasus akusatif seperti ini belum dijelaskan oleh saya Dao, jadi jangan pusing dulu gitu ya. Jadi di sini yang tadi Ekang sama yang Bhagawa Rajagahe Wiharati itu adalah kasus kalimat dengan kalimat aktif ya, karena kata kerjanya adalah kata kerja aktif Wiharati. Nah, kasus nominatifnya adalah Bhagawa dan Rajagahe itu lokatif. Jadi di sini intinya saya belum menjelaskan yang walaupun di sini Ekang sama yang ditulis dalam akusatif, saya belum menjelaskan kenapa akusatif ini bisa berfungsi sebagai kata keterangan bukan kata objek gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Okay, so now please note it. Acoustic can be give the meaning, the add meaning. No. Yeah, at one time like that. Sometimes show the place, sometimes show the time. Acoustic can. So at for the time. At one time, at one spot a time. Place possible, one place. So like that. Ekamanda like that. You can see, yeah. Ekamanda also acoustic, but he also plays the located case. He sat down on one side like that. Not locative.
locative meaning. Acoustic but locative meaning. Yeah, like that. Can. Ekamanda. Now here says ekasame also can here. Sometimes ekasame because samayo like Puriso. Samayo also can. At the time ekasame can. Sometimes Buddha use ekasame. No. So here is a comment. This whenever Ananda he used this, no Buddha what. No, he explained at the time Buddha stay in the Rajaga. This is a whenever Ananda what. Sometimes Buddha also use ekasame also. No, look at the case. Ekasame also use sometimes acoustic like that. Ya, jadi tadi Sele juga ada tanya ya, di sini di Raja Gahe, Weluwane dan Kalandakani Wape tidak ada definisi kata dekat gitu ya. Tapi di sini diterjemahkan dekat Raja Gaha ya. Di Weluan Arama dekat Raja Gaha. Jadi kata dekatnya ini ada di mana gitu. Jadi saya sudah menjelaskan sebenarnya di Palinya itu tidak ada kata dekatnya di situ ya. Tapi di sini kadang terjemahan terjemahan bahasa Inggris ya bisa fleksibel. Dia kadang yang masuk gitu, kira-kira kalimatnya yang enak seperti apa gitu ya. Tapi di sini juga saya menjelaskan sebenarnya Wihara Weluwana ini bukan letaknya di Rajagaha, tapi di luar Rajagaha. Jadi seperti Wihara Jetawana itu adanya di luar kota gitu, tapi kan dekat Rajagaha. Makanya di sini kadang diterjemahkan dekat Rajagaha gitu ya. Lalu di sini saya menjelaskan lagi yang tadi kasus akusatif ya, Ekang sama Yang. Jadi walaupun dia sebagai kasusnya deklinasi akusatif, biasanya kan sebagai objek. Tapi saya menjelaskan kasus akusatif, kita harus ingat bahwa dia juga bisa kadang berfungsi sebagai tempat, menunjukkan tempat. Jadi seperti kasus lokatif gitu ya. Eh, seperti contoh lainnya adalah Eka Mantang Nisidi. Eka Mantang itu di satu sisi gitu. Jadi dia walaupun ditulis dalam kasus akusatif, tapi dia menjelaskan tempat gitu. Nah sebaliknya, kadang kasus lokatif juga bisa digunakan untuk menjelaskan eh, eh, sorry revisi. Jadi kadang eh, akusatif ini bisa digunakan untuk menjelaskan tempat dan kadang juga eh, bisa menggunakan kasus lokatif sendiri gitu. Jadi kadang Ekang Samayang ini kan akusatif. Kadang Buddha juga menggunakan Ekasming sama Ye. Ekasming dan sama Ye itu dua-duanya adalah lokatif ya. Jadi acoustic locative meaning. which one? With the meaning is a Yes. locative meaning. Jadi Ekang sama Yang ini adalah kasus akusatif, tapi dia menjelaskan waktu, menjelaskan tempat. Itu juga bisa. Jadi kasusnya akusatif tapi menjelaskan tempat. Nah, sementara kadang juga Ekasming sama Y. Ekasming sama Y itu kan lokatif ya, lokatif tapi dia menjelaskan waktu pada suatu waktu. Itu juga bisa. Jadi lokatif kadang bisa menjelaskan waktu ataupun tempat, akusatif juga bisa kadang menjelaskan objek maupun tempat ataupun waktu. So, but therefore, so ekasame we can write that ekasame also. So therefore, this some sayadaw they made the Bojinga Sutta by stanza. At the time, they use ekasame same like that. They use no. Mm. Tatyagilana Sutta, after that, they made this stanza. So this Bojinga Parita, no? Bojinga Parita made by San Sayadaw maybe. Maybe the Silinga Sayadaw maybe. No? At the time, no? They use no Ekasamaya. No? At the time he use Ekada sometimes. No, sometimes Ekada also use. Sometimes Ekasame Samaya also use like that. The same meaning are like Ekasamaya or Ekasame Samaya or Ekada. The same meaning. Ya, jadi Can. Yeah, Samaya Samaya also can.
Eka Same Same is a very easy lah to pronounce. Yeah. Ya, jadi tadi kan itu di Patama, Dutya, dan Tatya Gilana Sutta ya. Tapi di Bojangga Sutta yang versi pendek ya, yang versi rangkuman, yang kemungkinan itu dibuat oleh seorang Sayadaw di Sri Lanka ya. Jadi di situ em, di Bojangga Sutta yang singkat itu menggunakan ekasming sama ye gitu. Jadi ini dua-duanya adalah kasus lokatif, tapi dia menjelaskan tempat pada suatu waktu, pada suatu ketika. Kadang juga dia menggunakan ekada. Ekada itu pada suatu hari. So ekada is also located. Look at the meaning. Look at the meaning. The case is. This indeclinable. Oh ini. Hmm. Nah, jadi ekada ini adalah kata dengan kata yang tidak bisa dideklinasikan ya, tapi dia di sini menjelaskan tempat, menjelaskan waktu. Jadi seperti kasus lokatif gitu. Jadi sebenarnya sama-sama saja. Kadang lokatif bisa menjelaskan tempat, menjelaskan waktu, begitu juga akusatif kadang bisa menjelaskan tempat maupun waktu. So this acoustic case, no, not only the locative meaning, no, and also has another meaning. Also has, no, yeah. You can see the acoustic case, no, no. She also has a throughout meaning. Acoustic case, no, acoustic case, no, throughout meaning like Yojana digo, no, 1 mile long, no, Yojana gichati, no, go for 1 mile, no, throughout Yojana I go, this meaning, no, throughout meaning, no, throughout meaning. Throughout meaning is without stopping continuously, no, happening like that. So like, no, Yojana Mego, the road 1 mile long, no. Now, Masan Kiran, make throughout the 1 month. This Masan is a acoustic gate, no. No, at the time, had to translate this throughout meaning, no, spatial temporal continuity meaning. At the time, main throughout 1 month. Masan Ramaniya, no, pleasant throughout 1 month. Masan Satyati, study throughout 1 month. Now Pali grammar we are study throughout 1 month, no, without stopping, no, non-stop. Every day, the Masan study like that. So Masan, no, is a throughout meaning. So this meaning is acoustic, but we use it throughout like that. Throughout. So imas me vihare, iman timasan, wasa upebi. Yeah, yeah. Throughout 3 months we will stay without blinking this meaning. So throughout meaning. No? Okay. And also anika jadi sasana also throughout meaning. Anika jadi throughout sasara. Ya, jadi di sini Shadow menjelaskan ya, yang sebelumnya belum dijelaskan, yaitu fungsi lain dari kasus akusatif. Kalau sebelumnya kan kita hanya tahu kasus akusatif itu sebagai objek ya, tapi di sini di buku di yang bagian C halaman 78 ya, dia halaman 78 di sini ada fungsi dari kasus akusatif adalah untuk menjelaskan hubungan kelanjutan spasio-temporal. Spasio-temporal itu sepanjang satu jarak ataupun sepanjang satu waktu gitu. Nah, jadi contohnya di sini adalah yojanang gacati gitu ya. Gacati kan pergi, yojana itu satu yojana. Jadi maksudnya pergi sejauh satu yojana gitu. Jadi maksudnya di sini yojanang ini ditulis dalam kasus akusatif, tapi artinya bukan satu yojana, tapi artinya sepanjang atau sejauh satu yojana. Jadi dia bisa menjelaskan keseluruhan gitu ya, keberlangsungan dari satu jarak ataupun satu waktu. Ataupun juga di sini misalkan masang sajayati. Jadi masang ini artinya adalah bulan ya, bulan. Tapi dia
ditulis dalam kasus akusatif. Sajayati ini artinya adalah belajar. Jadi di sini masang sajayati artinya adalah belajar selama 1 bulan. Jadi bukan belajar 1 bulan, tapi belajar selama 1 bulan. Jadi kasus akusatif ini bisa diartikan sebagai sepanjang satu waktu ataupun selama satu jarak ya, sepanjang satu jarak ataupun sepanjang satu waktu. ဒီတော့ခုနဧကသမယံကိုအခါတစ်ပါး၌လို့အဓိပ္ပာယ်ပြပါနော်ဒီတော့ဧကသမယံကဒုတိယဝိပတ်ဘာဖြစ်လို့တတ္တမိအနေပေးရတယ်လဲဆိုရင်တခါတည်းဒီလိုပဲဒုတိယဝိပတ်ကိုနော်တတ္တမိအနေပေးပါနော်နောက်တစ်ခုဧကမန္တံတိတိလျောက်ပါသောအရ၌နော်ဒီတော့ဒုတိယဝိပတ်ကိုနော်တတ္တမိဝိပတ်နဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုကအစ္ဆဒတန်ယောဂဆိုတဲ့နဲ့လည်းပေးလို့ရတယ်နော်အစ္ဆဒတန်ယောဂယောဇနာဒီကောယောဇနာတယုဇနာတိုင်တိုင်ဒီကောရှိနော်ယောဇနာကိစ္စတိယုဇနာတယုဇနာတိုင်တိုင်ကိစ္စတိသွားယောဇနာမေကောယောဇနာတယုဇနာတိုင်တိုင်မေကောရှိတော်လံယောဇနာကနော်ဒုတိယဝိပတ်ဖြစ်တော်လဲသူကိုတိုင်တိုင်ဆိုတဲ့နဲ့ပြပါနော်နောက်တစ်ခုမာသာခိလံမာသာတလပတ်လို့ခိလံတို့ဤမာသာရမဏိယမာသာတလပတ်ရမဏိယဝိရိယဝရှိမာသာသစ္စေတိမာသာတလပတ်လို့သစ္စေတိယောအာဤဒီတော့မာသာကဒုတိယဝိပတ်ဖြစ်တော်လဲတိုင်တိုင်သမုတ်ပတ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးပါနော်နောက်တစ်ခုကကိရိယာဝိသေသနာနဲ့လည်းရှိနော်ဥပမာဒုက္ခံတယတိဒုက္ခံချမ်းသာစွာဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပေးပါနော်ဒုက္ခံတယတိဆိုပြီးတော့ and also we have another meaning ever meaning စုခံစယတိ they also choose take it but no happily sleep happily sleep happily ever meaning no sleep soundly no so sometimes choose take it sometimes function is there ever function no cannot be object at the time sukha sayati I sleep should not be object Sukhena sedikan, sukhena sedukan. Kan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan ya, ada fungsi lain lagi ya dari kasus akusatif. Tadi kan menjelaskan sepanjang satu jarak ataupun sepanjang satu waktu. Yang keempat ini di buku halaman 78 adalah menjelaskan kata akusatif ini sebagai kata keterangan gitu ya. Contohnya di sini adalah sukhang sayati. Sukhang artinya adalah kan bahagia, kebahagiaan ya. Kalau sebagai objek dia adalah kebahagiaan. Sayati artinya tidur. Tapi artinya bukan kebahagiaan tidur gitu, tapi artinya adalah tidur dengan bahagia gitu. Jadi ini menjelaskan keterangan bagaimana seseorang itu melakukan kata kerjanya gitu. Jadi di sini bisa menggunakan kasus akusatif ini sebagai keterangan cara melakukan suatu kegiatan. Okay, so abadigo, no? We are explaining the abadigo. No, Bhagava abadigo hoti dukkito balagina. Tinako panathamina. So at one time, already say the past sentence. At one time, Buddha stayed in this place. At that time, no, at that time, Tinako panathamina. This at that time. No? This also instrumental gate. No, Tinako panathamina. He has a samaya, right? No, that Purisa. He is a Purisena. Sometimes, no, instrumental also sometimes they can get a locative meaning at that time. Instrumental was locative meaning. Yeah, that's samaya also can. Tasmi samaye better, more clear. Sometimes Buddha use tasmi samaye. Locative case thoroughly. Tasmi samaye. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi ya. Tadi kan di kalimat pembukanya itu ada ekang samayang. Ini tadi kan dijelaskan bahwa ini adalah kasus deklinasi akusatif, tapi dia bukan menjelaskan objek, tapi dia menjelaskan keterangan waktu ya, pada suatu waktu.
Lalu karena sudah dijelaskan di awal bahwa Sang Bagawa tinggal pada suatu waktu di Rajagaha, jadi di kalimat kedua dia menggunakan kata 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 pengganti ya, kata pronoun yaitu tenako pana sama yena. Samayina. Jadi pada waktu tersebut gitu. Jadi bukan pada satu waktu tapi pada waktu tersebut. Jadi di sini kata tena dan sama yena, tena kan artinya tersebut, sama yena itu artinya waktu. Jadi di sini tena dan sama yena ditulis dalam kasus deklinasi instrumental. Jadi kan biasa instrumental itu artinya menggunakan ya. Tapi di sini saya menjelaskan lagi, kadang instrumental juga bisa digunakan sebagai fungsinya itu untuk menjelaskan waktu juga. Jadi tadi akusatif bisa untuk menjelaskan waktu, lokatif juga bisa menjelaskan waktu, instrumental juga bisa menjelaskan waktu. Gitu. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi kadang Buddha juga menggunakannya bukan tena sama yena tapi apa sih tasming Tasme, sama ye, tasming tasme, sama ye. samaye. Kadang kadang Buddha menggunakan tasming sama ye. Ini dia lokatif dua-duanya gitu ya. Yes, Yeah, plural. tasme, samaye. But it's singular, singular. Samaye. Tasme, samaye. Ya, Singular, yes, yes. singular. Instrumental case, look at the meaning. Tina samayina. So possible because this whenever Ananda he used this for always. Many sutta he used this for. Ya, jadi intinya adalah kadang bisa menggunakan berbagai kasus gitu ya untuk menjelaskan satu hal yang sama seperti tadi waktu ataupun tempat gitu ya. Kalau ini yang tadi kan Ekang Samayang dan Tena Samayena itu adalah biasa digunakan oleh Bante Ananda. Jadi kan ini pembuka pembuka suta ya. Jadi pembuka suta ini adalah penjelasan dari Bante Ananda tentang kapan dan di mana suta tersebut dibabarkan. Egomi sutta, Ekan samaya, always you can find a sutta like that. Very we used to, very stable. Ya, maka dari itu kita sering mendengar Ewang Mesutang, Ekang Samayang Bagawa, bla 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 Wiharati gitu ya. Jadi di banyak suta seperti itu. Jadi ini adalah format yang sering sekali digunakan oleh Bante Ananda untuk menjelaskan satu suta. Yeah. So Tinako Panasamena at that time, in this level is a hoti. No, hoti is also pleasant and watamana. No, no, hoti. No, at that time nominated are many Bhagavado nominated, Abadigo nominated, Dukkito nominated, Balagilano nominated. No, but this all four nominated has a say person. Say the modified to Bhagava, Buddha. No, Bhagava at the time, no, they explain the condition of the Buddha. At the time, Buddha are very sick at the time. This meaning. Abadigo, Abadigo is afflicted. Dukkito is a suffering. No, Balagilano is a very sick like that. No, all are like Puriso, like that. The primary Bhagavad is a primary subject. No, Abadigo, Dukkito, Balagina all are secondary. Tinakamana Samina is the like ever. Show the time at the time. Ya, jadi di kalimat yang ini ya, yang tenakho pana samayena bagawa abadiko hoti dukito balagilano, tadi kan tenakho pana samayena, itu kan tena dan samayena ditulis dalam kasus instrumental ya. Jadi tenakho pana samayena pada waktu tersebut. Jadi tenakho pana samayena ini adalah dia menjelaskan keterangan waktunya. Pada waktu tersebut, bagawa abadiko hoti dukito balagilano. Kata kerja dalam kalimat ini adalah hoti. Hoti artinya adalah terjadi gitu ya, terjadi. Jadi kata hoti ini ditulis dalam kata
status kegiatan masa sekarang ya, watamana. Jadi sama seperti tadi wiharati, hoti ini adalah menjelaskan kejadian masa lampau, tapi dia menggunakan kata kerja masa sekarang. Tapi kita harus mengerti bahwa ini adalah kejadian masa lampau karena ada keterangan waktunya yaitu tenako panasamayena. Nah, sementara kasus nominatif atau subjek dari kalimat ini adalah Bagawa, Abadiko, Dukito, dan Balagilano. Itu semua empat-empatnya ditulis dalam kasus nominatif. Tapi sebenarnya yang Abadiko, Dukito, dan Balagilano itu dia merujuk kepada orang yang sama, yaitu Bagawa. Ya, jadi Abadiko, Dukito, dan Balagilano ini adalah seperti kata purisa ya, puriso. Jadi dideklinasikan dalam kasus nominatif menjadi O belakangnya gitu ya. Abadiko itu artinya adalah sedang sakit, Dukito sedang menderita, Balagilano itu sedang sakit parah gitu ya. Di depan masa jama, wiyarti ka kriya kata ka bhagawa. Duriya sajanya jaro kriya ka hoti kata ka bhagawa ka adhika kata chane hariya ro no 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 tu ye no pekati ne wikati ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကဝိကတိတွေနော်ဒီတော့စာချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီစာချက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အခြေအနေအပြောင်းအလဲကိုသူကညွှန်ပြနေတယ်နော်ဒါကြောင့်နော်ပထမဝိပါဒတွေလိုက်ကြည့်ရတယ်သူနော်ပထမဝိပါဒတွေနဲ့ဒီကရိယာဆက်ဆက်မှုနဲ့ရှိနော် so okay now another upadawato နော်อืมအဘာဒဗဒဌာနအဘာဒ the, the cause of disease now we are headed because the nama rupa like that if we have the many disease because we are nama rupa so nama rupa is the cause of many diseases this meaning Ya, right abada now I have to take the medicine because I have abada now abada Ya, jadi tadi Samanera bertanya ya, saya coba menjelaskan lagi untuk abada pada tanah tadi ya, untuk mengerti tentang abadato tadi ya. Jadi abada pada tanah adalah sebab terdekat atau manifestasi. Ya, jadi abada adalah penyakit kan. Jadi maksudnya adalah kita harus merenungkan nama rupa ini sebagai sebab terdekat dari munculnya penyakit. Jadi kalau kita tidak memiliki nama rupa, kita tidak mungkin sakit. Tapi karena kita memiliki nama rupa, makanya berbagai penyakit itu bisa muncul. Jadi maksudnya kita harus mengerti seperti ini. okay upadawato Upadawa number 7. Aviditana yewa vipulana anatana avanato sabbu padawa vatutaya cha upadawato. No? Upadawa. Upadawa is a no? လွန်စွာကာယနှိစ္စတတ်သောဥပညုတတိဥထဲကျဲငယ်ပောက်ဝဲခြေသို့တွေးဆ၍သိခြင်းကမတတ်အားသီတာနှင့်ဖြစ်ကုန်သောပြပြောပုံများကိုသောမင်းဘေးမင်းတံအိုဘေးနာဘေးသေဘေးပဲဘေးစသောအကျိုးမဲ့တို့ကိုရွတ်ဆက်တတ်သောကြ၎င်းနော်နံပါတ်2အလို့ဆိုကာယနှိစ္စတတ်သောဥပဒောတိယဝတ္ထုရာခင်းဖြစ်တည်းဖြစ်ကြ၎င်းဥပဒဝါလို့ခေါ်ပါတယ်နော် so many no disaster are because namarupa no no upadava yeah he has a upadava right yeah aneka anarayabi vinasantu asesato yeah upadava is a masculine gender no he has a upadava plus to as a upadava to like upadava to really upadava is a may what and then you can find the upadava and then there's a masculine gender no so like puriso upadawo purise upadawe and the upadawe is a acoustic plural form like that you can see like that no
This is a declension. Must be digest declension. No? If not digest declension, difficult to explain. Hmm. Upadoa. Upadoa masculine gender. But I know because Upadoa is very familiar word. So I don't need to see dictionary. Right? But some word are not familiar, I have to see dictionary. Ya, Hmm. jadi saya tadi menjelaskan ya cara merenungkan yang selanjutnya Hmm. adalah upadawato. Hmm. Merenungkan sebagai Dawa. upadawa ini dia adalah kata dengan gender maskulin ya. Dia kata yang sangat umum. Dia sering kita temukan dalam parita, dalam sutta. Jadi saya pun sudah ingat bahwa dia ini gendernya adalah maskulin. Makanya kadang dia di dalam sutta kadang upadawo gitu sebagai kasus nominatif kadang ya. Jadi di sini apa yang dimaksud sebagai upadawato, kita harus merenungkan dia arti upadawa artinya adalah kecelakaan, bencana ataupun ketidakberuntungan. Jadi maksudnya kita harus merenungkan nama rupa ini sebagai eh, pembawa bencana gitu, pembawa ketidakberuntungan gitu ya. Pembawa ya kesialan gitu. Hmm. Upadoa. No? Masculine gender. Upadoa. No? So many deja lah. Deja also can be translated easy lah. Easy wise the deja. No? Upadoa. No? Like Baya, Upadoa. Very similar meaning. Ya, jadi kata upadawa ini juga sebenarnya artinya mirip seperti bahaya. Bahaya itu artinya bahaya gitu ya. Jadi ya ini nama rupa ini membawa banyak bahaya. Sometimes I had to go to the jail because the Namarupa. Some people have to go jail, right? So prisoner become because they have Namarupa. It's called punishment. Punishment by the king, government. No? Sometimes old age, sickness, death, this also dija. No? Apaya dukkha also dija like that. Hmm. Ya, jadi bahaya seperti apa? Jadi kalau kita memiliki nama rupa, kita bisa suatu saat mungkin kalau kita membuat kesalahan, kita bisa dihukum oleh raja atau oleh pemerintah atau oleh polisi gitu ya. Kita dimasukkan ke penjara. Jadi itu adalah satu bahaya yang bisa muncul dari memiliki nama rupa. Atau kalau kita memiliki nama rupa, pasti suatu saat kita bisa mengalami bahaya usia tua gitu. Bahaya penyakit, bahaya kematian dan bahaya bisa terlahir lagi di alam apaya, penderitaan alam neraka dan sebagainya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita merenungkan nama rupa ini sebagai pembawa bencana. So here the one typing error, anatta, no? No. Atta is a benefit. Anatta is a unbeneficial. Awahana is a plain unbeneficial. So not atta, no, tha, no. So you can see there here. Yeah, anattana, anattana, yeah. Anatta is a unbeneficial then. Anatta, unbeneficial. He can play the unbeneficial. So here is a typing error for that one each. Ya, jadi di dokumen yang saya tunjukkan ini ada kesalahan pengetikan ya, kurang satu huruf. Jadi Mm. di situ harusnya anat hanang, anat hanang awahanato, Mm. bukan anat tanang. Jadi kalau anat hanang itu artinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Kalau anak tanang artinya beda lagi. Tapi anak tanang ini artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Awahanato artinya membawa. Jadi maksudnya nama rupa ini membawa sesuatu yang tidak bermanfaat, yang membawa bencana. Okay, Sito also a better case, no? Awanato. Now another Sabba Upadoa Otutaya. This ayah also a better case, no? So I have to translate because the base of the or Upadoa. Hmm. Eh, jadi saya sudah menjelaskan ya di yang bahasa Pali itu kan ada awahanato. To itu adalah kasus deklinasi ablatif.
biasanya diterjemahkan sebagai dari, tapi di sini lebih tepat adalah karena dia membawa, auhana itu membawa bencana gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sabu pada watu taya. Saba upada watu taya. Kata ujungnya adalah ayah ya. Ayah ini juga adalah kasus deklinasi ablatif. Artinya bukan dari, tapi lebih tepat sebagai karena dia adalah watu, landasan dari segala upadawa, segala bencana. Jadi nama rupa ini adalah landasan dari segala bencana. So therefore, we are now trying to escape Namarupa, to reach to the other shore, Nibbana. Nah, maka dari itu karena nama rupa ini eh, akan dan suatu saat pasti membawa bencana bagi kita, maka dari itu kita sekarang ini sedang berusaha berlatih untuk mencapai nibbana yang tidak memiliki nama rupa. ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဒီနာယောကနေလွတ်အောင်ဒီအန္တရာယ်တွေမျိုးမျိုးတွေလွတ်အောင်ကျင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အလိုကြိုးစားနေကြပါစေဣဒံမေပုညံအာသဝကေယံဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနစ္စปัจเจโยဟောမာမပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တနာဘာเจမိတေသဗ္ဗေမေသမံ Punya bagan levandu sa sadu sadu